Sebenarnya memang background saya itu dari awal saya bekerja ya dari level bawah lah ya, masih dari karyawan toko. Dia boleh dibilang kuli toko. Itu 12 tahun dari tahun 99 sampai dengan 2012 bekerja di toko kosmetik yang dari kecil sampai besar. Si toko kosmetiknya Iya. dari kecil sampai besar. Dari kios 2x2 sampai punya ruko gudang, ya ada 3 cabang lah. Udah tiap hari bisa nyobain lipstick, cuman ke tangan buat beli dia. Iya. Satu gedung. Berani juga lawan yang gede ya. Ya kan semua juga dari kecil pasti bisa besar. Makanya dari kecil juga bikin dulu gitu kan. Di 2021 mungkin momennya hoki juga ya. Satu momennya hoki. Iya. Di mana orang belum mengenal TikTok dan kita juga baru, kita boleh dibilang pionir TikTok. Industri skincare itu kejam. Setiap bulan ada brand baru, tapi hanya sedikit yang bisa bertahan, apalagi berkembang. Pertanyaannya bukan lagi produk bagus atau tidak, tapi siapa yang punya strategi untuk menang di pasar yang sudah penuh. Hari ini kita akan membongkar bagaimana membangun brand dan distribusi yang bisa scale up besar di industri beauty. Dan saya sudah bersama Rianto Chung atau biasa dipanggil Ko Ayung. Ko Ayung ya. CEO Bio Aqua yang memimpin berbagai brand di industri skincare Indonesia. Selamat datang Ko Ayung. Nih brandnya Sobat Kang Ridwan yang terlihat ada 4. Ada Kojisan, NDR, Bio Aqua, satu lagi tuh My Best Friend ya? My Best Friend. Wah, itu yang terlihat. Yang tidak terlihat di belakang layar tadi ya. Oke, Ko Ayung, boleh cerita sedikit dong. Ini 4 brand ya berarti yang sekarang kelola kebanyakan? Iya, untuk saat ini lagi fokus develop 2 brand yang baru. Si NDR yang baru umurnya sebulan, My Best Friend baru 3 bulan. Oh, ini anak baru lahir? Anak baru lahir. Iya. Oh, ini udah punya 2 brand, tambah 2 brand lagi. Itu manajemennya gimana tuh? Masih satu holding. Satu holding. Oh, berarti nanti timnya mungkin masih bisa nanti ada sub-sub gitu ya? Oh. Nah, lebih ke tim brandnya aja masing-masing. Oke. Mungkin nanti kita akan koyak dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sediakan ya. Sobek. Kan nanti sambil ditanya boleh cerita lah. Nanti kita tanya juga kok bisa ke skincare gitu, dari mana asalnya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa sih 3 bisnis breakthrough yang Ko Ayung lakukan sehingga bisnis skincare yang tadinya itu ya mungkin kalau sekarang udah titik agak jenuh ya, mungkin udah mulai banyak banget pemainnya gitu. Nah, tapi Ko Ayung bisa bertahan bahkan tadi menelurkan 2 brand baru. Sebenarnya memang background saya itu dari awal saya bekerja ya dari level bawah lah ya, masih dari karyawan toko. Dia boleh dibilang kuli toko. Itu 12 tahun dari tahun 99 sampai dengan 2012. 99 sampai 99 akhir ya, hitung aja 2000 lah, tahun 2000 sampai 2012 itu bekerja di toko kosmetik yang dari kecil sampai besar. Si toko kosmetiknya dari kecil sampai besar. Dari kios 2x2 sampai punya ruko gudang, ya ada 3 cabang lah. Oh gitu ya. Jadi di situ sebetulnya terasa lah ya, mungkin sehari-hari udah biasa dengan skincare kayak gitu ya? Ya, udah tiap hari bisa nyobain lipstick, cuman ke tangan buat beli dia. Iya. Kirain kesini. Kita masih normal. Iya, nah setelah itu saya resign, mulai usaha sendiri dari freelance dulu dan dapat toko ya lumayan besar, 12 meter. Nah dari situ jualan, kumpul modal, akhirnya bikin brand. Oh gitu. Jadi awalnya jualan dulu. Jadi dari kerja 12 tahun, terus udah gitu jualan dulu di toko kecil. Sama di daerahnya di ASMK kalau tahu, Pasar Pagi ASMK. Di daerah yang brand gede tadi. Iya, toko yang dari nol. Ini dari nol yang tadi ngerintis, yang 12 tahun kerja. Iya. Terus buka di sebelahnya, deket di situ lah. Satu kawasan. Satu gedung. Berani juga lawan yang gede ya. Ya kan semua juga dari kecil pasti bisa besar. Makanya dari kecil juga bikin dulu gitu kan. Berapa tahun tuh ngerintis kayak gitu? 2012 saya mulai buka toko. Terus untuk yang di Bio Aquanya itu di 2021 lah. Jauh juga ya. 2012 ke 2021 9 tahun. Ya, tapi sebelumnya adanya si Bio Aqua ada beberapa brand yang masih kita belum mengenal marketing ya. Masih jual
lebih ke dagang, masih berdagang. Dan Tapi itu bikin udah- brand. Tapi udah tutup itu semua. Masih ada satu. Yang mana? Nggak dibawa. Oh, nggak dibawa Nggak ya. dibawa. Oh. Heeh. Itu bagian yang tidak disebut juga ya gitu. Nggak disebut. Ya kecil sekali malu. Oh, kecil. Takutnya disebutin nggak pada tahu juga gitu kan ya. Iya, yang laku itu aja. Jadi Itemnya. ada beberapa SKU yang masih laku, ya kita terusin. Dipelihara lah gitu ya. Itu kan keberuntungannya dulu ya. Oh, jadi dari mulai toko, kemudian nyoba rintisan macam-macam brand. Jadi ini intinya bukan bisnis pertama ya. Bukan bisnis pertama. Bisnisnya udah beberapa kali sampai dengan ketemu yang model di tadi BioAqua itu. BioAqua 2021. 2021. Oke, terus apa terobosannya yang tadi tuh? 3 terobosan kok bisa cepet ya 2021? Di 2021 mungkin momennya hoki juga ya. Satu momennya hoki. Iya. Di mana orang belum mengenal TikTok dan kita juga baru, kita boleh dibilang pionir TikTok. Pionir TikTok dari awal orang masih belum ke sana. Kita coba, kita konsisten di sana terus live dari yang nggak pernah dalam sebulan mungkin hanya kejual berapa pieces, berapa ratus ribu gitu, juta, kecil banget ya. Tapi kita terus sampai akhirnya kita memang udah jadi rising star TikTok. Di awal. Karena si TikToknya juga masih baru. Masih baru. Orang kan masih underestimate lah. Di sana kan udah tahu lah yang si Orange yang udah gede banget. Nah gitu. Sampai di tahun akhir 2001 yang Orange itu udah mulai ketakutan kan, mulai menyaingi terus gitu. Karena cepet banget. Naiknya cepet banget. TikTok itu cepet ya. Sama di makanan juga sama. Iya. Kita kan TikTokku ada ya. Itu cepat juga di makanan dia. Sekarang kita juga cepat dimakan dia. Biadmin naik terus. Oh, Kita yang dimakan kan ya. Jadi profitnya dimakanin sekarang gitu. Itu nggak cuma di TikTok aja kan, di TikTok, Shopee, betul. Semua di Tokopedia juga, marketplace semua Biadmin rata-rata naik gitu. Tapi ya kita bukan hanya di marketplace ya, di online, tapi kita juga ada foundationnya ya di distribusi. Jadi kita customer juga udah rata. Oh, jadi penjualan, tadi kan ngomongin penjualan, marketplace jalan. Tapi satu sisi juga punya channel distribusi sendiri. Iya. Lebih ke reseller atau langsung ke store-store? Kebanyakan store. Oh, jadi B2B ya mainannya B2B. berarti. B2B ke channel-channel distribusi. Tapi masih nasional berarti. Nasional. Oh, Tapi di lokalnya kita pakai subdis. Tapi tim sales kita semua di nasional. Maksudnya pakai subdis tuh maksudnya pakai distributor lain lagi. Distributor lokal. Karena kita nggak punya depo sendiri. Kita jadi nebeng. kita nebeng ke dia, nanti dia yang distribusi. Distribusi. Kebanyakan pembayarannya mundur juga yang kayak gini ya? Pasti. Berarti modal di awal ya? Modal. Walaupun marketnya gede, lo punya modal berapa Betul. gitu. Oke, nanya gitu sedikit. Gimana melihatnya pada saat itu ketika mau masuk ke channel distribusi yang mana itu notabene perlu dimodalin, kan sebelumnya mungkin lebih ke B2C langsung ya, atau memang dari awal udah B2B? Memang dari awal udah B2B. Oh, justru melihat industri ini ketika masuk dari awal melihatnya B2B dulu, Iya. baru ngehantam ke B2C di TikTok tadi. Iya. Oh, jadi sebelum ke TikTok di B2B, dulu. Di ASMK itu kan pusat grosir. Dulu sempet terbesar se-Asia Tenggara. Terbesar dari Iya, Tenggara. untuk kosmetik. Kosmetik sama aksesoris di sana sama ATK gitu. Kayung berarti dengan background yang sederhana ya sebetulnya tadi bahasanya kan dari kuli, bahkan beneran kuli. Percaya nggak percaya gaji saya 300.000 sebulan. Oh ya, berarti kebayang lah ya. Buat sekarang sehari makan nggak cukup kayaknya ya. Nggak, inflasi. Mungkin kalau dulu 300.000 sekarang berapa ya? 1,5 juta atau 1 juta? Ya. Sejuta harusnya ya. lah. 1 juta ya. Untuk ukuran Jakarta ya. Iya. 1,5 juta lah mungkin. Enggak nyampe ya. Oh, jadi ngalamin di titik itu gitu. Nah, tadi yang pertama kan terobosannya itu yang momentum yang tepat. Di mana momentum yang tepat itu tadi ketika TikTok lagi naik gitu ya. Iya. Seperti itu ya. Mungkin kalau boleh dibilang saya ini orangnya visioner. Dalam arti visioner, saya nggak mau jadi follower. Gitu kan. Begitu pas di ASMK juga. Di ASMK sendiri ada 100-an toko kosmetik grosir. 100. Kalau dagangnya barang yang sama, pasti kita price war. Iya. Nah dari situ saya lebih kayak orang yang belum ada saya jualin pelan-pelan dia jualin. Punya positioning lah. Ya jadi ada positioning sendiri. Ya kita margin pasti lebih tebal gitu kan. Karena sendiri. Karena sendiri.
gitu. Nah kalau bisa, makanya dari situ saya pikir lebih baik saya bikin brand. Jadi saya bisa ngatur saya mau marginnya berapa, terus biaya saya yang keluar untuk ya mungkin marketing dan yang lain-lain itu berapa persen. Berarti saat itu di SMK itu masih dagang, bisa masih dibilang. pedagang, betul. Jadi nampung barang orang, jualin lagi. Cuman di situ mulai kepikiran nih, mulai bikin sendiri. Terus saat itu langsung bikin brand atau gimana? Di 2015 sebenarnya udah ada brand, tapi ya masih secara tradisional, masih kita dagangin. Oh, jadi maklun sama orang dibikinin? Ya, dibikinin. Terus dagang toko sendiri gitu? Toko sendiri. 2017 ada bikin company, ada beberapa teman berlima, ya bikin satu brand yang sampai sekarang juga masih ada. Terus sebenarnya di 2010 saya udah mulai mikirin buat si BioAqua. Karena kebentur COVID, akhirnya di 2021 awal, kalau nggak salah di bulan Februari itu baru produknya jadi selama setahun. Ya justru gitu. Bagus ya, semedi dulu ya setahun ya. Bukan semedi, karena memang nggak bisa kemana-mana aksesnya kan. Nggak bisa jualan. Nggak bisa jualan, pabrik juga lockdown, ya gitu. Makanya tertahannya di situ. Tertahan di sana. Tapi kan biasanya ketika tertahan kan melakukan sesuatu juga kan. Artinya mungkin yang tetap proses yang ditelurkan di 2021 tuh ada proses juga selama setahun itu kan. Betul. Dan lucunya BioAqua itu awalnya kita jualan masker medis. KN95, KN94. Nah, itu kita import, kita masuk, kita jualin sendiri di online. Gitu. Untuk bertahan, untuk bertahan. Yes. Ya dulu kalau lagi zaman COVID apapun dikerjain ya. Karena kebetulan ada channel, ada peluang, sikat aja dulu gitu ya. Iya. Ya. Gitu. Kalau sekarang lebih realistis ya. Kira-kira peluang yang lebih bagus apa lagi gitu ya. Betul. Kalau dulu mah apa aja yang sikat lah gitu ya. Nah, tadi kan momentum ya. Berarti saat itu momentumnya lagi rising tuh TikTok. Kemudian Shopee memang udah jalan. Shopee tetap ada. Marketplace jalan, channel lain. Sama offline. Oke. Nah, terus yang kedua apa nih? Terobosan yang kedua apa? Kok bisa sebesar ini? Masih belum besar lah, itu masih kecil dibandingkan yang raksasa, masih kecil nggak kelihatan. Kalau ada pembandingnya selalu ada yang lebih gede. Tapi kalau dibandingkan secara industri umum termasuk besar. Ya sedang-sedang lah kita. Sedang boleh nggak ya? Boleh. Terobosannya apa yang dilakukan kedua? Apa ada timnya atau mungkin ada strategi salesnya dulu? Kalau untuk tim kita pasti ada tim sendiri, tim marketing sendiri. Itu terobosan kedua bisa dibilang punya tim yang hebat gitu atau gimana? Atau lebih kemana ya? Kita juga turun langsung sih ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, misalnya nggak works nih, kita coba rubah strateginya, kita langsung kayak dinamis ya, nggak patok kita harus begini, ikutin step by step yang udah direncanakan. Iya, misalkan kita udah plan nih, nggak jalan ya pasti harus kita cepat berubah gitu loh, karena zaman juga berubah, dinamis banget ya, gitu kan. Jadi Mr. Koyung gini, kita dulu pernah punya rencana, terus udah gitu tantangannya berubah, turun aja, rubah lagi. Ganti. Jadi nggak usah diem gitu. Dulu saat itu apa yang dilakukan berbeda dibanding orang lain? Ini kan kita ngomongin untuk pembelajaran buat teman-teman di rumah nih. Maksudnya ketika ngomongin, ketika Koyung melihat satu rencana, satu target yang tidak sesuai atau melihat visioner tadi ya, ini kayaknya nggak gini deh gitu kan. Apa sih yang Koyung lakukan berbeda saat itu sehingga ini gue bisa bilang nih, ini yang gue lakukan yang berbeda dibanding orang lain yang bagus. Mungkin yang pertama ketika saya buat BioAqua itu, saya masih nganut konsep ATJ. Amati, tiru. Nah, J-nya kan nggak tahu kan. Biasanya jiplak, M ya. Biasanya jiplak. Kalau saya nggak bilangnya jiplak. Apa tuh? Jebret. Oh, jebret. Jebret itu apa artinya? Ya jebret aja, bikin aja langsung gitu. Oh, ini mau bikin kayak begini. Saya langsung, ya kurang lebih mirip-mirip, udah. Nggak usah mikir. Tapi kanan berarti ya? Kanan banget. Di awal, karena belum ada tim brand di awalnya. Tapi ketika ada tim brand, kita mau apa ya? Sheetmas nih kayaknya udah mulai naik nih. Tapi harganya masih 15.000 ke atas lah. Saat itu sekali pakai. Orang Indonesia pakai sekali ini 15.000 kayaknya berat gitu kan. Makanya kita coba kita bikin yang murah yang bisa dipakai tiap hari. Makanya Sheetmas kita 3.000-an. Wih, 3.000. Gitu. Rekor murinya apa? Malu disebutin. Sebutin rekor murinya. Penjualan dalam 1 tahun 88 juta lembar Sheetmas. Wih. Coba hitung 8
Oh jangan. Kan udah masuk rekor muri. Udah declare. Tapi nggak usah dihitung. Oh. Nggak, canda. Oh iya. Oke, nah jadi bikin terobosan itu sehingga itu tadi ya ATJ itu ya. Yeah. Kepikiran rata-rata ternyata market di harga 15.000, sikat aja di harga 3.000. Iya. Kok bisa tahu itu HPP-nya bisa serendah itu atau membuat inovasi yang harganya tuh bisa semurah itu? Tapi emang HPP-nya nggak semahal itu sih. Oh iya iyalah. Sekarang nggak mungkin jual 3.000 HPP-nya di atas 3.000 kan? Nah Nggak itu mungkin. dia, tergantung. Ya kita kan kita kalau mau bikin barang, kita pasti cari marketnya, kita mau sasaran di mana. Ya pasti kayak piramida lah ya. Siapa Middle. target marketnya Ya, maksud lu low, kan? low, middle, height kan. Lu mau ngambil yang mana? Lu mau cari yang gede ya, kolom gede ya di bawah. Iya. Gitu loh. Yang di bawah ya murah gitu. Murah. Masa iya lu jual ke atas kan Iya. susah gitu kan. Iya. Kali banyak. Kali. Error nanti komputernya apa? Laptopnya kayak apa? Kalkulator. Gue jadi grogi gini, kalkulator. Nah itu oh iya makanya karena kalau segmentasinya bawah, pricingnya itu low, berarti dicari cara nih gimana caranya supaya kita bisa jual tetap murah gitu. Ketemulah. Ya. Terus di tahun 2022 ini dapat rekor muri. 2023. 2023 dapat rekor muri. Muri. Penjualan terbesar di apa? Indonesia ya. Ngeri penjualannya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Terobosannya. Terobosan ketiga ya. Apa nih? Banyak. Iya, apalah yang punya feelingnya kira-kira ini nih menurut gua nih yang bisa gua ceritain sama orang nih gitu, yang bagus. Yang udah terjadi ya? Yang udah terjadi. Saya feelingnya belum terjadi malah. Apa tuh? Boleh. Itu tuh. Ini. Oh ini. Nah ini dua ini sebenarnya ini. yang bidara dengan yang si lotion yang. Oh ini ya. Nah, tadi yang gua cobain ya. Betul. Yang wangi ya. Ya. Mungkin udah ada beberapa juga yang masuk, tapi saya yakin kita masih bisa memenangkan kompetisinya lah. Gitu. Goyang terus nih. Gak apa-apa ditidurin. Tidurin aja. Ah ini. Iya. Ini. Kenapa nih dibilang terobosan? Kan ini inovasi biasa dong. Orang inovasi juga. Tapi yang kayak biasa orang inovasi. Tapi sabun mandi yang pakai bidara masih jarang. Bidara itu apa sih bidara? Gigipus mauritiana. Daun bidara. Nama latinnya itu. Iya, nama latinnya. Kayaknya ngapalin apa? Oh, enggak dong. Enggak ya? Udah tahu. Udah tahu. Sebelum bikin udah tahu. Manfaatnya untuk apa emang? Daun bidara sendiri itu sangat bagus sekali ya. Dia antiinflamasi, antioksidan, dan juga menenangkan juga, bisa buat jerawat juga. Okay. Buat rambut bisa buat anti ketombe. Gitu. Jadi banyak. Bentar, ini sambut apa rambut? Itu body wash, shower gel. Sorry. Shower gel kan? Bukan untuk rambut kan? Bukan. Ada samponya, cuma saya nggak bawa. Oh, bisa sih untuk rambut di badan gitu ya. Kan ada tuh, ya kan? Bisa kan? Enggak juga. Ini ya sabun mandi lah. Oh, sabun mandi, bukan sabun rambut kan, ya. Yang tadi sempat kita cerita sebelum mulai, kan kita banyak kan problem ya, Kak. Itu problem saya sendiri. Habis mandi, biasanya sabun mandi itu istri yang beli. Dengan merek ABC lah. Kali mandi saya merasa kulit saya itu kering. Dan bikin gatel, suka garuk-garuk ya kan. Mentang-mentang siomonya seringnya garuk-garuk gitu kan. Ini pasti salah sabunnya. Coba saya pas lagi mau develop, apa nih yang bisa kita mandi nggak gatel, ketemu. Makanya sebelum jadi juga kita coba terus trial. Ini dari September kita develop, baru launching di bulan kemarin, seminggu sebelum Lebaran. Jadi sebetulnya ini dari problem sendiri ya? Dari problem sendiri. Artinya problem sendiri, oh mungkin ini bisa jadi problem kebanyakan masyarakat. Nah, makanya dibikinlah seperti ini. Berarti ini yang baru tuh apa tadi? Yang My Best Friend sama ini ya? Iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kalau kita ngomongin bisnis, kan bangun brand tuh nggak gampang. Sangat. Ya, kan ini udah punya 2 brand kan awalnya, Bio Aqua sama Kojisan. Yeah. Oke. Terus sekarang bikin lagi 2 brand baru. Nah, 2 brand baru ini gimana sih cara bisa tumbuh cepat? Ini kan bisa dibilang tadi penjualannya sudah langsung bagus ya. Apa sih yang dilakukan berbeda sehingga penjualannya bisa tumbuh 10 kali misalnya gitu? Kalau sekarang kita memang karena kita udah punya jalur distribusi, mungkin ini salah satu key point kita lah. Lebih tinggal kita kenalin ke toko-toko dan juga kan kita punya tim brand sendiri. Jadi jalannya tuh beriringan. Gitu loh. Kadang orang kan hanya fokus di online tapi distribusinya nggak ada. Oke, lu karena
lu main di online, lu nge-push semua budget lu, marketing, ads semua hajar di online, lu akan cepet naik. Pasti dong tiap hari kelihatan ini, oh pasti orang mau beli. Mungkin omsetnya cepet banget naik. Tapi ketika lu udah budget lu menipis, bisa jadi langsung drop. Karena budget marketingnya habis atau bahkan minus jadi. Bisa jadi minus, apalagi dengan biaya admin yang gila banget sekarang. Naik kan. terus ya. Bisa komplain gak sih ke pemerintah? Coba ngomong, coba ngomong. Siapa tahu tolong dong Pak, kita pusing ini. karena kita bersaingnya bukan hanya dengan brand lokal. Sekarang dengan potongan ya. Bukan brand-brand luar sekarang yang masuk ke sini. Gitu loh, saya nggak tahu mereka bayar pajaknya gimana kan. Mungkin duitnya sini numpang terus keluar lagi, nggak tahu gitu. Karena itu kayak nggak ada limitnya. Jadi yang dikeluhkan tuh yang mana jadinya? Ini urusan kompetisinya atau urusan biaya admin nih? Semuanya. Gitu. Tapi biaya admin lumayan ya. Lumayan. Ya kan itu dari sana juga. Mungkin ada potongan juga dari pemerintahnya gitu. Mungkin ada mungkin ya. Karena jualnya masih nggak masuk akal, nggak make sense. Karena saya juga ada import juga kan dari sana. Kita lihat dengan kita bayar pajak dan ini segala macam kok dengan barangnya mirip-mirip misalkan ya, kok mereka bisa jual jauh lebih murah dari kita. Masih nggak masuk hitungannya? Ya hitungan saya sih agak-agak nggak masuk ya. Padahal kan sebagian juga ada yang impor juga kan, sama kan. Maksudnya dengan adanya impor, kok dengan produk yang mirip-mirip kok masih nggak bisa gitu. Komponennya sama gitu ibaratnya. Saya nggak tahu deh. Gimana lagi rumusnya gitu ya? Iya, kadang-kadang kok bisa lebih murah gitu mereka, brandingnya juga kuat juga, marketingnya juga kan, ngabisin duitnya kan lumayan kan? Marketingnya nggak berhenti malah. Gitu. Oke, mudah-mudahan didengar ya. Ya, kita pelan-pelan aja. Ya, pelan pasti. Oke, jadi sebetulnya tadi ya dibilang ketika ngomongin tumbuh cepat, salah satunya itu ketika menurunkan 2 brand baru, karena udah punya channel distribusi tadi bisa dibilang. Nah, channel distribusi ini sekalian beriringan dan juga memang karena timnya sudah cukup kuat, maka timnya itu tinggal menduplikasi apa yang sudah dilakukan di yang lain, di NDR. Belum tentu. Enggak juga. Nggak sama. Ini setiap masing-masing brand ini punya cara yang berbeda-beda. Karakternya berbeda. Misalnya tergantung target marketnya tadi ya. Dan tadi saya bilang kita itu dinamis. Jadi nggak bisa lo kayak udah punya apa sih kalau kita kayak contekannya kisi-kisinya lah. Mungkin kisi-kisi sama nih ada, tapi jalannya itu pasti berbeda. Gitu loh, nggak bisa 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6 gitu kan. Betul. Tapi harus bisa muter dulu. Betul. Atau kayak gimana gitu, mungkin cari jalur lain. Jadi intinya nggak sama persis, nggak pakem, nggak pakem lah gitu ya. Pokoknya dicari cara. Nah sekarang ngatur waktunya sendiri gimana sekarang kan dengan adanya 4 brand, karena di secara strukturnya kan masih sama di perusahaan sama nih. Tapi kan tetap ada ya yang difokuskan yang mana atau kayak gimana biasa sehari-harinya? Kalau untuk masalah di brandnya, semua ini develop saya sendiri. Maksudnya otaknya di saya gitu kan. Saya mau bikin kayak gimana, R&D-nya masih di saya gitu loh. Jadi saya terjun langsung dengan pemilihan pabrik, bahan, produk dan segala macamnya. Tapi kalau untuk distribusi kita udah punya tim. Nah, tinggal dari marketing, saya maunya seperti apa, tinggal tim marketing yang menjalankan marketingnya gitu. Kalau gagal, pernah ngalamin gagal? Sering banget lah. Sering ya. Iya. Apa sih kegagalan terbesar sehingga kegagalan ini bisa diseringkan dan siapa tahu bermanfaat banyak gitu. Gagal. Kegagalan terbesar apa? Pertama mungkin banyak sih ya. Susah juga nih. Boleh lah, 2 lah cerita. 2. Kalau banyak. Oke. Pertama saya nggak begitu mementingkan merek, brand, owning brand ya. Ketika udah gede, rupanya brandnya diambil lagi sama yang punya. Oh, mereknya nggak bisa dipakai. Ya, karena bukan brand kita. Itu yang pertama. Kedua, mungkin dari secara struktur ya, masih banyak kerja. Kayaknya untuk sudah segede ini kita nggak bisa semua ngerjain sendiri. Saya tuh tipikal kalau nggak ini pengennya terjun langsung gitu kan. Tapi kita harus kayak berani kayak kasih mandat ke mereka, delegasi ke mereka. Ayo lo coba lah, gitu loh. Sama dalam hal mengambil keputusan sih itu. Kadang-kadang kita juga bisa salah, ya kan. Tapi
ya harus gimana ya, udah salah ya udah, jangan terlalu terpaku di situ, jangan terlalu pusing dengan kesalahan, tapi kita coba lihat di masa depan apa yang bisa kita lakukan untuk menutupi kerugian kita yang sekarang. Paling itu lebih ke sana sih. Ya kalau kita kan sebagai business owner kan apa ya, kerjanya hampir sering banget mengambil keputusan ya. Iya. Ya hampir itu. setiap hari kan. Setiap hari. Tim juga meminta insight, kadang Betul. diskusi, diambil keputusan lagi kayak gitu. Emang kita dibayar mahal untuk menyelesaikan itu, untuk ambil keputusan kan? Kadang saya malah pengen, oke, lu masing-masing tim ada manajernya. Oke, lu coba punya lu maunya kayak gimana gitu loh. Ya kan, oke, gue coba lu jalanin dulu. Kalau nggak bisa, ya baru saya bilang, oh coba begini, kasih masukan kayak begini, ya, coba jalanin, gimana gitu. Oh kadang jadi tim dia jalan sendiri dulu, nanti udah gitu baru di feedback, Misal, kasih masukan. kayaknya ya ini nggak jalan nih, oh coba lu lakukan yang ini seperti ini. Contohnya, kayak sekarang kita di NDR lah, kita awal bikin sebelum brandnya jadi kan udah bikin konten segala macem. Kita bilang pakai akun brand ini kenapa traffic kagak naik video sebagus ini, kenapa nggak Di yang lain bagus gitu. Iya, memang kita belum nggak kita organik, maksudnya nggak pakai ads gitu kan. Coba deh kita bikin pakai akun lain, ya nggak usah pakai nama brand atau pakai nama si sang kreator lah atau segala macam. Totonya beda langsung. Bisa contoh, bisa salah satunya seperti itu ya. Jadi gitu. Berani mencoba berarti kayak gitu. Harus inovasi. Artinya nggak berhasil, ganti cara lagi. Nggak berhasil, dicari cara lagi. Terus saja muter-muter sampai ketemu. Iyalah. Kayak orang di digital marketing nge-ads juga kan belum sekali nge-ads belum tentu langsung belum ketemu ini campaignnya ya. Iya. Pasti akan coba terus, tapi ya coba pasti kecil-kecil dulu misalkan. Oh nih partnernya dapet nih, baru dong hajar gitu. Kalau sekarang nih bisnisnya biar sustain ya, apa yang dilakukan? Apa dilakukan? Ya, kan kita ngomongin bisnis ya. Kita pengen sustainable dong. Nggak mau bisnis brand satu ditutup, bikin brand lagi capek juga kan. Ya. Kalau bicara sustainable biasanya apa aja yang dilakukan tuh? Sekarang kalau kita ngomong brand kita mau sustain jangka panjang. Untuk produk itu sekarang malah umurnya makin pendek. Produk? Ya. Produk brand ya? Iya, satu SKU contohnya lotion yang begini. Kalau dulu mungkin sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Merek Pon deh, produk Unilever yang udah 1 juta umat. Oh iya, itu dulu 1 juta umat bisa ya? 10 tahun, 20 tahun masih barang ini aja yang laku gitu loh. Sekarang udah nggak kelihatan ya itu ya? Ya sekarang udah banyak, karena udah banyak pilihan. Gitu kan. Sekarang udah ya cepet. Dulu itu aja orang pakai kan. Kita juga pakai pasti kan. Ngalamin saya. Sabun cuci muka deh yang sekarang yang paling laku cowok biasanya pakai sabun cuci muka apa? Itu apa sih itu? Garnier Men. Saya bukan Garnier. Ya, tapi mostly Garnier Men kan. Nah, sekarang udah posisinya udah di take over yang lain. Gitu loh. Saya yang lain cuman nggak hafal mereknya saya. Apa ya? Ada grup gede lah sekarang produk men juga lagi banyak banget. Gitu. Oh jadi usia produk itu mudah digantikan berarti ya dengan inovasi-inovasi lain. Terus mungkin itu harga juga mungkin pricing juga. Nah, makanya tergantung kita ngambil marketnya di mana. Kalau di bawah berarti perang-perangan lebih kerasa ya? Lebih kerasa dan murah-murahan berarti. Murah-murahan dan gimana caranya orang mau berubah, pasti dari produk yang menarik dulu dong. Udah murah menarik, bagus nih. Orang kan coba ngerubah. Nah, ketika pakai hasilnya bagus, cocok, dia akan lama. Tapi ketika ada brand baru yang harga mirip-mirip, dia akan coba lagi. Dia pakai, oh cocok, dia bisa berubah. Nggak cocok, dia balik lagi ke brand yang pertama. Bisa seperti itu. Atau karena di lapangan yang pengalaman saya ya, karena nggak ada tuh produknya, jadi saya nyoba produk lain gitu. Ya, ujungnya jadi cocok di yang lain, nggak mau balik lagi gitu. Ya itu biasa kalau orang menengah ke atas lah udah cocok, cowok biasanya cowok. Udah cocok dengan satu brand itu aja, setia cowok. Iya, saya itu jarang ganti-ganti brand gitu. Jarang. Istri juga satu aja gitu. Satu aja. Saya gak berani ngomong loh. Gak tahu. Istri saya nonton ya. Kok gak tahu? Oke. Nah kalau sekarang gini ya, ini kan ngomongin skincare ini kan udah banyak ya, pemainnya udah banyak ya. Ini kalau ada pemain bisnis skincare yang baru masuk kan, kalau ini kan udah punya distribusi nih. Kalau mereka nih baru masuk, nggak punya distribusi, biasanya kesalahannya apa aja sih mereka itu?
Kesalahannya dia nggak kenal dengan saya. Oh gitu. Kalau ada saya bisa bantuin. Enggak. Jadi ya itu banyak gini. Semenjak COVID itu banyak brand-brand baru yang muncul. Dan pabrik-pabrik maklon. Kalau dulu sampai sekarang sih saya pasti kita ada minimumnya kan supaya kita mendapatkan best price. Ya. Sekarang lu 50 biji pieces saja ada yang maklonin. 50 pieces. 50 pieces. Berarti 50 pieces modal berapa ya? Jangankan 50, 12 pun kemarin ada saya lihat. Ngemaklon. Maklon. Berarti Dengan merek sendiri. Berarti 12 pieces kalau dijualnya harganya 50.000? Kayaknya nggak bisa jual 50.000 pasti. Ya. Oh, agak tinggi berarti. Pasti tinggi dengan kualitas yang mungkin kita bisa jual 30.000. Gitu. Nah, artinya kalau yang sedikit kayak gitu dia agak pricingnya agak tinggi karena dia mahal modalnya. Kalau secara logika saya pikir begini. Kita memang kalau mau serius di skincare, ya lu harus berani invest gitu kan. Dia pasti cari COGS yang termurah. Betul. Supaya apa? Supaya kita bisa bersaing. Iya, betul. Iya kan? Tapi kalau hanya bikin nggak usah 12 deh, 100 deh. Mau bikin 100 gampang banget, kita 100 aja buat bagi KOL aja udah habis gitu loh. Iya. Nggak sempat jualan ya? Nggak sempat jualan gitu, betul nggak? Iya kan? Terus effort kita buat jualin santai lah. Expirednya 2 tahun, 3 tahun lah kita bilang. 100 lagi dikit 100 dikit sebentar aja. Kita nggak punya nggak dipacu, nggak dicambuk gitu loh. Tapi kalau kita masuk misalkan, nih 20.000. Aduh, 2 tahun 20.000. Kita kalkulasi sebulan harus laku berapa, habis berapa. Bener nggak? Okay. Jadi salah satu kuncinya berarti kepepet ya, gara-gara belinya banyak. Belinya banyak karena pengen HPP murah. Iya dong. Barang nggak keluar, pusing terus gitu kan. Tapi bener nggak? Bener, ya kan? Bener. Faktor itu ada. Gitu. Artinya ketika kita punya dorongan yang kuat, ada motivasi. Iya, ada motivasi kuat tuh. Sekarang hitung aja, sekarang 20.000 kali harga HPP-nya 10.000 aja tuh berapa jeti tuh? 200 jeti ya? 200 juta. 200 satu produk. Nah kalau punya 5 produk. Itu baru produknya doang. Belum biaya marketingnya. Oh iya, keluar lagi ya. Keluar lagi. Gitu. Satu produk aja nggak mungkin lu jualan satu produk. Nggak mungkin. Kita jualan lotion, sabunnya mana? Iya. Paket ini. Lulurnya paket mana? skincare ya, paket skincare ya. Iya. Kayak gitu. Jadi kuncinya ini ya, kepepet ya. Tapi nggak semua orang cocok ya. Enggak, jangan. Diikutin. Ilmu kepepet jangan diikuti. Ilmu kepepet dan jangan gak cocok untuk semua orang gitu kan. Nah kalau ini kan lebih ke biar ada dorongan, karena memang udah biasa juga di industri ini, karena punya channel. Tapi sebetulnya kalau orang mau nyoba, itu kan sebetulnya selain HPP-nya dapat murah, itu kan cara supaya termotivasi kuat. Yang jadi repot adalah udah dimotivasi nggak laku-laku juga. Nah itu. Jadi dia talk ya. Kan ada juga tuh cerita kayak gitu tuh. Banyak. Apa yang collab tuh nggak taunya nggak lanjut lagi gitu kan. Bahan barang udah jadinya nggak keluar. Iya, udah endorse mahal-mahal. Betul. Ya kan. Saya ada temen tuh dia kerjasama sama satu KOL. Terus KOL-nya tuh sibuk yang lain, pindah dari yang tadi sibuk ngurusin brand A. Kayak mungkin si produknya ini dia yang bikin, si KOL ini dia yang ngepromosiin, seolah-olah punyanya si KOL itu. Nah si KOL-nya orientasinya pindah. Ini lucunya nih, kita bayar KOL, KOL tawarin baru kita laku. KOL merasa, ini gara-gara gua nih, gue pengen juga bikin brand. Bikin. Nyatanya laku nggak? Banyak yang nggak laku, nggak bisa jualan. Aneh. Kita suruh dia sih, barang kita jadi laku. Tapi dia bikin sendiri dengan merek sendiri, malah nggak laku, rugi. Nah, jadi ya kita maksudnya ya hidup kita kolaborasi lah. Lu jago promosiin ya, lu promosiin aja deh. Jualan urusan gue lah, bisnis gue deh. Kecuali kita gandeng. Sekali bagus nih, mau nggak kita kerja bareng? Lu sebagai marketing atau promosiin. Nah, gue di bagian bisnisnya, gue yang ngerjain gitu. Kan kalau ngomongin komponen bisnis kan banyak nih, ya kan? Nggak cuma ngomongin KOL sendiri. Bener. Impact penjualan bagus dari satu produk kan nggak hanya dari faktor KOL aja. Ya bukan berarti gua nih jago di KOL-nya viral terus bisa jualan ya belum tentu. Bisa jadi jagonya bikin konten doang, bisa jadi ya. Kan ada orang jago bikin konten, tapi kita jualan produk enggak.
Atau bisa jadi gini kok. Jadi dia bisa jualan tapi hanya sebentar aja. Ya. Karena dia nggak ngerti bangun bisnis. Bener. Dia hanya ngerti jualan. Karena jualan itu kan nggak hanya cuman KOL doang gitu, Iya. banyak faktor lah. Ya dia kayak contoh dia mau bikin barangnya bagus tapi COGS-nya rendah misalkan, itu kan juga butuh skill. Bener gak? Kita harus ngerti dulu source-nya di mana, cara cari barang yang bagus gimana. Ya kan bisa aja dibohongin, gitu karena nggak tahu modalnya berapa gimana. Betul. Nyambung dengan yang tadi ya, kan kita ngomongin bisnis. Bisnis itu kan ada juga yang mainnya viral. Iya. Anggaplah tadi dengan KOL tadi viral cepet, udah gitu ngilang lagi gitu kan. Apa sih yang dilakukan berbeda dengan yang model tadi satu lagi? Kita ngomongin sustainable-nya gitu. Ya. Apa sih ngelihatnya angle-nya seperti apa? Ya sebenarnya tadi yang saya bilang, kita nggak bisa hanya di satu platform, nggak hanya bisa di online. Lu viral kan biasanya di online. Ketika orang Indonesia itu negara kepulauan, ada 17.000 pulau, ya kan, dan nggak bisa dijangkau sama online, mungkin ongkos kirimnya mahal. Dia kan harus cari, mungkin di toko-toko terdekat, oh lo harus ada, oh ada nih, ya dia kan akan jadi langganan di sana. Ya availability-nya ya. Gitu loh. Jadi nggak hanya bisa kita viral di online, tapi kalau di daerah barangnya dicari nggak ada, orang cepat lupa. Nggak bisa jualan lagi. Ketika di online lu udah redup, lu iklannya sedikit, udah tergantikan dengan brand lain itu yang naik. Brand lu dilupakan. Orang Indonesia gampang lupa. Gampang memaafkan juga kan? Ais. Gampang lupa dan gampang memaafkan. Waduh, serem ini kayaknya. Ini gampang memaafkan, inget kemana emang? Aduh, serem. Nggak boleh lihat Instagram sekarang serem deh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini kan sebagai CEO juga kan tentunya kan. Kalau ngambil keputusan nih, ini gua ngelihat nih kayaknya anggaplah ini ya Bidara. Nih dengan Bidara ini nih gua yakin nih bisa melejit penjualannya. Apa sebetulnya yang dilihat saat itu sebelum memutuskan ini gitu? Apa aja sih yang dilihat? Apakah yang pertama, yakinnya dulu yang dilihat. Oh, jadi ketika lihat ada positioning feeling. Itu feeling dulu nih, oh ini kayaknya bakal kuat. Berdasarkan pengalaman kan feeling tuh kan? Ya salah satunya. Sebenarnya di Bidara itu ketika saya masih di ASMK masih toko kosmetik ada yang buat, cuman waktu itu nggak berbepom, akhirnya saya nggak ini lagi. Nggak lanjut. Nggak jadi jual, gitu. Dan dulu kan zaman broadcast. Saya ada produk ini nih, Bidara bla 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 segala macam broadcast, gila order masuk banyak. Ya mungkin salah satu faktor itu, tapi untuk sekarang ini ya pasti cara mainnya berbeda lagi, nggak kayak dulu kan. Saya riset dulu apa sih Bidara itu sebenarnya. Sampai nama latinnya apal kan tadi ya? Gijipus mauritiana. Padahal bukan orang pertanian kan? Oh, ya bukan. Kan biasa kalau kuliah suruh ngapalin nama Latin. Saya dulu kuliah di perikanan kan. Nama-nama Latin ini kan sempat suruh ngapalin. Oke. Bisa jadi jualan kue ya? Kue. Saya kuliah IT, cuman jadinya begini juga nggak tahu gimana. Nggak nyambung juga ya? Nggak nyambung juga. Tapi ya, memang kuliahnya nggak lulus. Bill Gates dong, kayak Bill Gates. Nah, jadi saya riset dulu. Oh, si Bidara ini ternyata fungsinya banyak ya. Dia bisa sebagai kesehatan. Kalau untuk skincare dia tadi yang saya bilang, dia antiinflamasi, antioksidan tinggi, bisa buat bantu ngilangin jerawat, bantu hilangin ketombe. Wah, ini produk apa nih cocok nih saya bilang. Ya udah deh bikin personal care dulu deh. Dari body wash, lulur, lotion, sampo. Ada, bukan hanya ini doang. Iya. Bukan hanya body wash doang. Iya. Tapi ada produk lain juga. Ada namanya SKU sekarang. Sekarang saya lagi develop lagi untuk hair tonicnya, hair mistnya. Ya kita coba dulu lah. Kalau udah memang ada hasilnya bagus, pasti baru kita launching. Ya terlalu cepat juga kita belum tes, nggak teruji kan, nggak ini kan. Kayak sabunnya kita coba sampai sebulanan pakai, rupanya kulit jadi halus ya kan. Tadinya kita gatel jadi nggak gatel, wanginya juga tahan lama. Itu. Nggak kayak makanan ya. Kalau makanan dicobain enak udah bisa dijual ya. Iya. Kalau ini dicoba dulu sebulan. Kan nggak bisa sehari, kita nggak mungkin tahu hasilnya. Gitu loh. Ya, takutnya ada efek samping dan lain-lain. Bener, nah gitu. Nah ini ada cerita menarik nih teman saya. Jadi dia underestimate apa sih gitu kan dia, karena ya sekelas kita lah, kelasnya middle height lah. Cobain gitu kan. Dia kebetulan tuh ada
kayak enzim di belakang gitu suka gatel di punggung. Kayak panu lah sih, bukan panu. Pasti pakai ini, grepes-grepesnya ini hilang jadi halus. Itu sendiri. Padahal awalnya nggak kepikiran buat itu. Ternyata banyak manfaatnya gitu. Ya, gitu loh. Ya itu salah satu kelebihannya dari bidara. Oke. Jadi kembali ke pertanyaan pertama ya. Jadi pertanyaan awalnya itu adalah di mana sih bisa memutuskan bahwa ini produk bakal oke kan gitu ya. Salah satu tadi dari feeling ya. Artinya dari ngelihat bahwa oh ini ada bidara nih, feelingnya naik gitu ya. Terus ada faktor lain nggak sih yang dilihat biasanya? Sebenarnya saya di dunia kosmetik udah 26 tahun ya dari kerja sampai sekarang. Mungkin yang cewek-cewek sekarang ya gadget sekarang pengetahuan saya tentang make up, maybe warna yang bagus, warna yang cocok buat siapa, saya bisa lebih tahu. Gitu loh, produk apa yang lebih disukain. Tapi memang tren berubah. Kalau make up itu tren cepat banget berubah. Tapi dia akan circle-nya balik lagi nih. Dulunya misalkan bedak two cake, sekarang udah jadi cushion. Kan inovasi terus. Sekarang balik lagi ke compact lagi, gitu kan. Ada loose powder. Banyak macam. Itu bedak aja macam-macam. Saya iya aja dah nggak ngerti saya. Iya. Kalau ngomongin ngomongin foundation contohnya. Foundation juga banyak macam. Ada concealer, foundation, belum lagi buat mancung-mancungin hidung, shimmering segala macam. Ya aja dah, pokoknya nggak ngerti, gue mah nggak ngerti. Nah itu makanya ya itu kan pengalaman ya. Ibu-ibu yang ngerti ya, tuh kakak-kakak. Blush on ya, eyeshadow, gitu. Iya. Itu bahaya kalau saya ngerti, tapi saya nggak punya background. Kang Ridwan buat apa katanya kan gitu. Mungkin dari pengalaman juga. Pengalaman apa tuh? Ya nggak maksud dari pengalaman yang keduanya gitu. Dari pengalaman kita udah learning by doing gitu. Iya, udah biasa. Gitu. Oh iya, jadi pengalaman yang lama tadi itu pun membantu ya menumbuhkan sense of bisnisnya, bahwa ini rame nih, bahkan mungkin tadi sempat cerita ya, dulu sempat viral di broadcast rame, cuman karena nggak BPOM nggak berani lanjut kan gitu. Terus sekarang kita mikir mau kita apa nih, coba yang dulu nih, gitu, seperti itu. Terus kita juga sebenarnya harus merubah mindset orang Indonesia. Apa tuh yang dirubah? Maunya cepet, instan, serba instan. Oh jadi pengen cantik instan, pengen putih instan gitu. Gitu. Tapi kan yang jualan banyak yang instan sekarang. Nah itu dia, makanya mie instan contohnya gitu. Baik nggak? Bagus nggak? Mie instan sih nggak sehat ya. Nggak sehat ya. Kalau dimakan seminggu sekali oke lah. Mie instan tambahin telur mungkin lebih sehat dikit. Gitu. Nah itu kadang kita harus rubah mindsetnya itu dulu tuh. Kita nggak bisa lu mau putih 2 hari 3 hari putih, ya pasti ada yang sesuatu yang nggak benar. Itu ada yang dilulur-lulur katanya langsung putih itu. Tapi ini langsung putih sih. Oh itu putih ada. Ya ini tone up bukan putih. Tapi kalau mau untuk efek putihnya mungkin pemakaian sebulan 2 bulan. Oh efek putih agak permanen ya. Pemakaiannya nggak instan. Tapi kalau untuk di awal tone up disebutnya itu. Iya tone up. Jadi ada efek pemutihnya lah gitu. Efek pemutihnya ada karena ini kan kita bilang ada kandungan niacinamide 4% standarnya ya kan minimalnya. Tapi ya itu pemakaian jangka panjang. Tapi untuk jangka karena orang aman kan ini niacinamide kan suka kemarin sempat ramai viral-viral. Aman. Yang ini aman. Nah kalau yang nggak aman merkuri, hidroquinone gitu loh. Oke. Karena ada dokter siapa kemarin. Dokter aja sebut. Bukan dokter bukan dokter Richard Lee. Oke. Yang datang ke sini. Oh, dokter ini. Ekles. Ekles. Betul. Nah, makanya karena orang Indonesia suka instan, ya kita akalin dengan tone up. Itu nggak berbahaya. Tapi dengan pemakaian jangka panjang ya pasti nanti akan lebih putih. Lebih cerah, sorry. Ya. Nanti kena ban soalnya. Gak boleh. Iya. Membantu mencerahkan. Bahasanya gitu. Ya. Bukan memutihkan. Mencerahkan. Memutihkan pakai Baiklin. Bisa ya? Hah? Bisa. Enggak. jangan disuruh. Memutihkan baju. Gitu. Jokes bapak-bapak. Oke, sekarang lanjut ya. Kalau ngomongin distribusi ya, seberapa penting sih distribusi ya? Kalau di dalam bisnis ya, terutama tadi skincare kan. Gimana sih kalau misalnya buat teman-teman yang nggak punya distribusi yang kuat untuk membangun distribusi itu, gimana sih cara merekanya gitu? Kan tadi ngomongin lebih ke B2B kan, atau subkon kayak gitu. Kalau yang belum punya itu apa yang mereka perlu lakukan? Ya harus punya.
Bikin tetap nggak bikin sendiri kan? Maksudnya dicari. Ya, Gitu. cari saya. Oh, iya. Promosi mulu ya kayaknya. Enggak. Jadi memang kita harus bangun tim lah pelan-pelan. Mungkin distribusi itu nggak mesti kita terjun langsung, tapi kan banyak lah distributor yang harus kita cari. Ya bisa cari distributor nasional, ya kan. Jadi kita taunya dia. Tapi bukan hanya kita kasih mereka aja. Karena dia kita bilang distributor nasional. Dia kan nggak hanya pegang satu brand. Pasti banyak brand yang udah ada. Yang di skincare juga mungkin pasti ada gitu loh, ya kan. Nah kita juga harus punya tim yang ngurusin itu. Iya, ya tim sales dari kita sendiri, mau itu dari head salesnya lah, atau kalau mau langsung dari bawah dulu kecil tapi banyak. Kalau kita bisa handle sendiri ya, kalau enggak ya kita harus cari head sales. Oh, jadi ada head sales atau head distribution? Ya head distribution-nya gitu. Jadi cuman masukin ke satu biar dia yang distribusi semua. Ya pasti butuh tim, tim. Tiap kota, tiap daerah itu kita taruh tim. Nggak bisa taruh distributor aja. Oh, yang ngurusin brand kita. Jadi bukan hanya sekarang kita nih punya channel distribusi, terus kita itu lewat channel distribusi selesai, nggak gitu ya. Enggak. Tapi perlu selain kita ke channel distribusi, tapi ada tim yang mengawal brand kita. Memastikan ketersediaannya di lapangan, memastikan displaynya di lapangan. Oh, bahkan suka ada juga tuh SPG itu. Nah, itu ngerti ya. Udah nggak usah diajarin lagi deh. Ya kalau ke mall kan suka ada tuh SPG kan yang nawarin produknya kan di area display store kan. Jadi di store sendiri kadang selain ada karyawan store tapi ada karyawan brand ya. BA namanya, Beauty Advisor. Oh iya saya pernah dengar. Nah ini berarti punya tim beauty advisor juga dong? Ada. Oh udah sampai sejauh itu ya. Nah itu maka costnya juga sebenarnya gede. Ya saya pikir merem doang simpen distributor gitu. Enggak ya? Barang kita jadi di gudang terus. Iya atau di kehalang yang lain gitu ya brand. Oh dengan adanya beauty advisor dia nanti muter tuh dari satu toko ke toko lain. Tergantung. Biasanya kan ya kita hitung dari cost ratio lah. Omset si toko tuh berapa? Oh kalau cukup nih buat bayar CBA, ya udah kita stay di sana biar lebih maksimal, biar nambah omset. Ya. Tapi kalau enggak ya kita nggak kasih. Muter bisa aja muter ya. Jadi hitung-hitungan lah ya. Bisnis aja gitu hitungannya gitu ya. Iya. Bahkan bisa jadi daerah tertentu di-cut juga nih, udah jelek nih penjualan daerah tertentu di-cut. Pasti. Nah itu kan kita ngomongin jalur distribusi. Di satu sisi marketing jalan juga dong. Marketing tetap. Buat bagusin. Bisa cerita nggak sih berapa persen budget marketing? Ya, persentase aja. Mungkin tiap brand berbeda-beda ya. Iya, yang lu lakuin aja kira-kira berapa persen yang lu lakuin? Gede kan setahu gua kalau bangun brand kayak gini. Ya, di awal lumayan. Ya kita budgetin lah. Sekitaran berapa? Kisaran berapa? Ya start maybe 10. Sekitar 10% dari omset ya? Ini dari omset ya? Ya kita mau kejar dulu lah berapa. Kalau dari brand baru gimana tahu omsetnya? Oh kalau brand lama 10% dari omset. Bisa. Tapi kalau brand baru berarti dari proyeksi. Proyeksinya segini di boosting persentasenya 10%. Yeah. Bahkan kadang bisa lebih ya kalau awal-awal. Iyalah. Subsidi silang lah di antara brand itu ya gitu. Betul. Oh, itu ngelola banyak brand gak pusing juga tuh? Timnya yang pusing. Pusing lah. hampir gak punya waktu sih. Ya kan satu brand kan banyak turunannya juga kan? Iya. Berapa SKU total punya? Kalau yang ini 6. Yang my best friend saat ini udah 17. Ya nggak ngerti lah. Saya nggak ngerti ini ya. Bulu mata. Gampang pakainya Pak, mau coba? Enggak. Pernah nyoba belum? Pernah dong. Iya. Dilihat dong. Boleh di scroll. Iya. Kalau makanan saya coba, kalau ginian nanti dah. Tapi makin dilihat Kang Ridwan ini makin manis ya. Oh, iya. Apa karena sering bikin bakery ya? sering makan gula kali. Makan gula. Jadi manis gitu. Hati-hati diabetes. Makanya saya cuma seminggu sekali. Oh iya. Kalau enggak ada puyeng juga. Betul. Ini SKU banyak berarti nih. Ini di atas 50 nyampe. Total ya lebih lah. Oh, lebih ya. Ya lumayan juga itu manage kayak gitu. Bio aku aja kita sempat 300-an SKU. 300. Tapi brand produk brand yang udah jelek SKU-nya mulai dikurangi. Delete pasti. Pareto lah ya, yang paling jelek bawah buang, pakai lagi yang atas ya. Oke. Nah sekarang kan channel distribusi ya. Tadi kan online udah jalan nih. Kayaknya TikTok jalanin, live TikTok jalan. Iya.
Shopee juga sama juga ya biasanya gitu. Online marketplace naiklah semua gitu ya. Ya, Nah affiliate sekarang juga harus. oh iya affiliate di online Bagi-bagi semua lagi affiliate. ya kan. Iya. Ya yang penting kan struktur harganya aja masuk kan gitu ya. Iya. Ada budgetnya lah. Dan memang bisnisnya memang terkondisikan seperti itu gitu ya. Iya. Nah sekarang kalau pengen tahu nih, ini kan anggaplah gua nggak paham nih. Gua pengen masukin ke salah satu toko lah misalnya gitu. Yang mana ini jaringan distribusi nasional gitu. Itu cari distributornya gimana sih? Ini kan nggak tahu nih, gue nih nggak tahu nih. Ini ada nih, gue pengen masuk ke situ. Tapi ini kan jaringan distribusi besar. Apakah lewat dia ngejarnya ke tokonya? Lu, gue mau masukin ke sini, kemana ya ngubungi? Kan mereka juga kadang angkat tangan, wah saya nggak tahu pak, dikirim aja gitu. Gini, kalau ke toko langsung ya owner kita nih belum punya tim, kita datang ke toko ya kita tawarin sendiri. Ya paling toko ke toko gitu loh. Tapi kan toko kecil tuh. Ya. Kalau toko gede gimana? Maksudnya kan dia nggak bisa langsung nerima. Bisa. Kalau untuk personal ya, toko-toko ini beda dengan kalau masuk ke, jadi gini, offline itu ada 2, GT, MT. GT itu kayak toko tradisionalnya, General Trade. Kalau MT itu Modern Trade. Kalau yang MT ini biasa kita ada biaya-biaya listing lah, nanti kita ada listing, biaya display, banyak macam lah tuh turunannya tuh, biaya DC lagi, gitu. Itu mereka biasa banyak cabang. Tapi kalau toko GT biasanya pemilikan pribadi, kayak toko saya sendiri. Oh brand A, ya kita masuk ya ketemu aja langsung aja, gue mau jualin barang gue dong. Gampang kalau GT. Kalau MT gimana? MT ya itu kita harus ke manajer ininya dulu, bagian purchasing, kenalan, masukin, sodorin, kasih sampel produk. Oh ini biaya listing segini nih. Oh tetap ke tokonya dulu. Biasa kan mereka bukan toko, lebih ke head office. Dari toko nanti dia tunjuk head office. Bisa datang ke toko, gua minta dong head office-nya mana, dia ngasih tahu bisa. Google aja lah. Oh gitu. Ya nanti ada trading termnya nih, lu harus begini, biaya ini, kalkulasi berapa persen gitu. Masuk gas, nggak masuk jangan. Biasa di-dealan. Oke. Bisa nih, nggak apa-apa. Tapi omset segini ya minimal ya. Ya kan, ya kayak gitulah. Ya, oke. Dia bilang kita minta omset, dia minta lagi marketing lu apa? Bergening gitu kan. Pertama nih kita mau masuk, disodorin trading term, listing fee segala macam, sekian persen contohnya. Oke. Oh boleh kita nih. Gue minta omset segini ya, sekian juta gitu. Oh nggak apa-apa, nggak masalah. Marketing lu apa? Nah, jadi tektokan terus. Tetap bergaining ya. Iya, bergaining. Tawar menawar ya. Apa yang lu mau lakukan? Kan gitu. semuanya pengen profit. Jadi pengen Semuanya profit mau, itu kan. Iya dong. Ya itulah. Ya mereka ketemu titik temu lah. Betul. Gitu ya. Tapi memang kan channel distribusi itu diperlukan. Betul. Karena itu yang bisa nge-boosting ya. Jadi bisa jadi ke GT tadi atau ke MT tadi gitu ya. Kalau GT lebih gampang, artinya tinggal datang aja ke tokonya. Tinggal minta ditemuin ya, bayar purchasing kayak gitu ya. Itu lebih mudah kan? Iya, biasanya. Kalau yang MT biasanya lebih ke head office. Ke Jakarta lah, Surabaya lah gitu ya. Tapi ya kalau kita memang mainnya di GTMT ya produk kita lebih sustain ya dibandingkan kalau kita cuma online. Ya, artinya cuma jualan di satu channel aja. Kalau tadi kan multi channel ya. Artinya ketika viral di tokonya ada. Ini viral nggak bisa akses, bisa beli by online. Tapi kan orang ngitung biaya ongkir dan lain-lain, mungkin ada juga gitu ya. Nah, tinggal kan kita bilang kita viralnya mau berapa lama. Bisa nggak kita tahanin viral setiap hari? Nggak bisa. PR tersendiri ya. Nggak mungkin bayar KOL yang mahal terus ya tiap waktu ya. Bukan hanya kayak kalau KOL sih oke lah, bisa di ini ads-nya, iklannya. Oh, KOL sekali bayar selesai. Iya. Tapi nge-ads terus itu yang repot. Iyalah sekarang. Emang KOL kan udah bisa bantuin ini juga kali, viral juga kali tanpa ads. Iya. Nggak ads-nya nggak usah sebesar itu gitu. Tetap aja butuh lah. Kalau untuk jangka panjang kan pasti. Jadi kalau ngomongin jangka panjang artinya ads itu tetap dibutuhkan karena itu yang bikin orang jadi lebih aware, mungkin gitu ya, awareness-nya gitu. Kalau sekarang ya industri skincare itu kan kalau kemarin rame-ramean klaim-klaiman gitu ya, klaim produk, bahkan ada yang isu BPOM gitu. Menghadapi yang kayak gitu gimana sih pebisnis skincare?
mau menghadapi isu yang orang Iya, kan itu ada resiko lah ya. ya Kalau bahkan ada yang takutnya ada yang nge-review produk gua lah kayak gitu. Terus ada yang mau ngejatuhin produk gua lah gitu. kataku Gus Dur biarin aja. Biarin aja. Enggak lah, kita berbuat pasti mau kasih terbaik. Ya kan kita pertama kita bareng pasti udah sertifikat BPOM. Itu yang dijagain dulu ya, Betul, BPOM dulu. BPOM dulu. Sekarang kan kita aturan semua dari BPOM. Oh, oke. Kita kalau nggak melanggar ya, kalau kita melanggar pasti BPOM sendiri yang udah turun tangan. Gitu loh. Jadi ya selagi kita dari BPOM juga nggak ada bermasalah, ya udah kita biarin aja. Kita jalanin aja marketingnya kita. Ya dengan kita kontrol, maksudnya kita jaga juga kan untuk pabrik produksinya gimana. Gitu loh. Jangan sampai nggak sesuai dengan standar. Oh iya, pernah ada cerita Gitu. juga kan Iya, kadang-kadang di tes BPOM awal oke. ya, Ternyata totalnya kok barangnya beda. beda. Kadang kan pabrik begitu. Ya, makanya kita harus tes juga. Kalau si Ceklah, bisnis yang pemilik bisnis mah nggak mau berubah, tapi risikonya ada permainan di pabrik nggak tahu ya, kita kalau nggak tahu. dijagain. Ya saling inilah, saling jaga-jaga aja. Iya. Pernah ada pengalaman dalam konteks branding salah nggak? Misalnya kan sensitif juga ya. Ada lah. Oh, kita pengen branding viral, viralnya dengan cara yang salah. Ya sekarang kan banyak yang konten-konten UGC kan. Ya. Yang akhirnya blunder. Ah. Nggak semua UGC, wow viral. Viralnya mau dapat banget, tapi viralnya jelek, negatif jatuhnya. Ya itu hati-hati banget sih. Berarti gimana biar nggak kejadian kayak gitu biasanya kok? Biasanya ya kita lihat dulu lah, kayak sortir. Ini layak nggak kita tayangin? Kalau impactnya jelek ya jangan lah. Gitu. Oh, mulai dari KOL yang diundang, terus materi kontennya Materi juga konten, minta iya. kita approve dulu gitu ya biasanya. Wow. Di approve dulu berarti sama Iya brand. dong. Kan ada juga yang tolong bikinin brand. Iya. Ini apa namanya? Biasanya perjanjian tuh. SOW ya. Iya. Scope of work-nya apa aja. Iya, punya itu SOW-nya dikasihkan. Oke, dia bikin. Ini hasil kontennya kita cek dulu gitu ya. Iya. Lebih ke sana lah. Jagain ya, jagain standarnya. Jangan sampai ada keceletot kita yang kena masalah. Betul. Yalah mau nggak mau kan brand yang tanggung jawab. Gitu. Tapi kalau yang bukan dari kita ya kita nggak tahu ya. Kalau memang orang yang apa ya, yang beli sendiri, udah nyobain dia bikin sendiri. Kan ada juga yang mau coba-coba jadi affiliate. Tanpa kita tahu ya bisa juga. Tapi kalau kita ini paling kita coba ngomong kayak edukasi. Gitu karena kan banyak banget kan. Kita nggak bisa pegang semua. Betul. Gitu. Pertanyaan terakhir, kalau kita ngomongin orang yang pengen mulai diterjun di dunia skincare, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan sebelum dia masuk? Apa kok? Punya modal. Oh, modal. Iya sih. Setuju nggak? Iya sih. Tapi nggak punya modal pun bisa. Nah sekarang enaknya begitu. Kalau Gimana pengen tuh? terjun langsung, ya kan, ya harus punya modal kalau bikin brand sendiri. Tapi kalau mau terjun buat jualan aja, jadilah afiliator. Oke, jadi afiliator dulu di awal. Afiliator dulu, kumpulin modal. Sambil belajar dulu. Yes. Udah gitu barulah bisnis beneran. Mau daftar? Boleh. Boleh ya. Bisa ngajarin juga lah. Bisa ngajarin juga. Ya kan dulu juga ini kan nyoba-nyoba lipstik kan di tangan, di tangan. Nyoba lipstik juga kan. Siang-siang, nyobanya siang, Iya, nggak malam. Nggak malam. Kalau Alis gimana nih? Nyobanya gimana nih? Aduh itu korban itu. Korban. Tim KOL, tim marketing. Masa yang bikin bulu mata nggak bisa pakai? Tangin begitu ya. Saya coba pakai, ternyata nggak susah. Gitu. Gampang ya. Gampang. Tapi jadi konten jangan. Jadi konten, ada bisa dilihat. Nanti dicek aja di Instagram. Nama Instagramnya apa? Rianto Ciung. Rianto Ciung. Panggilannya Ayung. Ayung. Kenapa jadi Ayung Jawa Amat? Ayung itu kan nama panggilan. Nah, ya kalau nama orang keturunan Tionghoa kan ada 3 tuh biasa depannya marga. Marganya itu Cia Ciung. Gitu. Bisa ada nama tengahnya terus nama saya itu Ayung, Yung. Oh, jadi makanya Ayung gitu. Sebenarnya kalau di Mandarinnya Yung doang. Yung nggak ada A-nya karena turunan Indonesia. Cindo jadi Ayung. Oh, Ayung.
Gitu. Nggak enak ya bacanya. Kok Yung. Bisa juga Kok Yung. Bisa. Nggak enak. Bisa. Biasanya kalau sana manggilnya sama nama tengah, Wen Yung gitu loh. Oh, cuman lebih familiar Ayung. Ayung, lebih gampang. Udahlah, Ko Ayung aja udahlah ya. Oke. Kalau di bahasa. Siap. Oke, Sobat Kardan, Ko Ayung thank you sekali lagi. Thank you, Mudah-mudahan Yuda. sukses juga untuk Sama-sama. 4 skincare bisnisnya yang terlihat Yeah. dan yang tidak terlihat. Yeah. Sukses terus ya. Siap. Thank you. Oke, terima kasih.